Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan channel ini adalah channel yang membahas tentang seputar mahasiswa, tentang masalah mahasiswa, problematika mahasiswa, trik menjadi mahasiswa, cepat tamat dan sebagainya. Jika saudara merasa ini perlu, silakan di subscribe channel ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang, sekarang sudah masuk di tahun ajaran baru ya. Jadi tahun ini sangat banyak sekali orang yang akan hijrah dari SMA ke bangku perguruan tinggi. Nah, sekarang mulai galau untuk mencari yang namanya jurusan yang terbaik. Sedikit cerita, dulu saya pernah merasakan jadi mahasiswa baru. Tentulah ya. Dan kemudian setelah saya masuk di perkuliahan baru, saya punya komunitas, dan komunitas itu adalah yang kumpul-kumpul tempat teman. Kemudian kita selalu membahas tentang mengeluh tentang pelajaran yang sebenarnya nggak saya banget. Kemudian dosennya yang tidak sama dengan FTV yang keren-keren, dan gaya di kuliah itu nggak sama dengan yang di televisi yang sering kita lihat. Dan hari ini kita akan mengupas secara cepat bagaimana untuk memilih jurusan yang baik. Oke, kita mulai. Saya punya 3 tips yang harus saudara pikirkan atau teman-teman pikirkan untuk mencari memilih sebuah jurusan yang kita banget ya. Ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman yang ini. Nah, oke. Kita bahas cara memilih jurusan yang kita banget. Nah, penting itu yang pertama adalah pastikan tahu betul ya yang akan dihadapi dan konsekuensinya dari sebuah jurusan tersebut. Contoh, kalau kamu mau ngambil jurusan paling banyak anak SMA, teman-teman saya dulu dan zaman saya kecil dulu paling banyak yang ingin masuk kuliah kedokteran. Pasti tanya, kenapa kedokteran? Mungkin ini adalah jawaban yang adalah dari alam bawah sadar ya, karena dari kecil pasti semua orang pengen jadi dokter, pengen jadi pilot dan sebagainya. Sekarang kita akan tanya, saya justru tanya ke teman-teman saya dulu, kenapa pilih jadi jurusan kedokteran? Jawabannya adalah supaya disayang mertua, gaji gede, prestisnya dapat, kemudian wah bisa gimana ya, variannya lebih tinggi deh daripada jurusan-jurusan yang lain. Tapi tahukah saudara, jika saudara ambil tema yang seperti itu atau jurusan seperti itu, saudara harus ngeriset dulu apa yang harus dihadapi dan apa yang harus dipersiapkan. Ada konsekuensinya dari semua jurusan. Contoh, kalau di bangku perkuliahan kedokteran, contoh ya, saudara akan berhubungan dengan mayat. Tentunya mayat yang sudah mati berbulan-bulan pakai formalin, darah dan mayat itu sudah tidak berbentuk lagi. Kemudian saudara juga harus nantinya setelah mau tamat di tahun keempat, kalau salah saya, itu akan diopor lagi ke desa-desa yang terdalam untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu baru saudara menjadi seorang sarjana kedokteran, bukan seorang dokter ya. Dan menjadi seorang dokter butuh waktu yang lebih lama lagi. Kalau perbandingannya, kalau kita ambil jurusan di hukum, kita sudah bisa lulus S2 loh. Baru mereka lulus yang bisa megang kata-kata kedokteran. Itu belum spesialis, masih dokter umum ya. Jadi sangat panjang sekali yang harus dilalui untuk kedokteran. Wah, jadi teman-teman mesti bilang, ternyata benar ya, kedokteran itu saya nggak suka karena saya nggak takut lihat darah, pingsan lihat darah. Saya nggak kuat melihat kepala orang yang kepala tinggal sebelah, kaki tidak ada, tangan tidak ada dan sebagainya itu. Jadi saya nggak bisa, nggak kuat deh ikut di situ. Nah, jadi yang paling pertama adalah saudara harus tahu, pastikan betul yang akan dihadapi dan konsekuensinya ya. Jadi harus tahu lapangan tembaknya seperti apa, medan perangnya seperti apa. Jadi riset lagi, cari-cari lagi dan sebagainya ya. Yang kedua, jangan hanya milih jurusan karena prospek finansial. Nah, ya. Jadi jangan mananya, Bang, kalau apa sih kini jurusan yang menghasilkan gaji gede? Saya ngerti, pasti kalau cari kuliah
cari jurusan pasti yang cari duitnya gede, pasti kan, karena ya hari gini siapa sih yang nggak mau dapat duit yang banyak, kaya raya dan sebagainya. Tapi harus ada proses yang harus dilalui. Nah, salah satunya teman-teman jangan berpikiran ke duitnya dulu ya. Pastikan dulu memang jurusan itu adalah kita banget. Jangan sampai jurusan itu membuat kita menjadi orang yang terpaksa akhirnya lama tamat atau masuk ke dalam geng yang sebut dengan mahasiswa salah jurusan. Atau seperti saya semester 1 dulu, ngeluh dan sebagainya terhadap satu jurusan saya karena saya salah-salah ambil jurusan. Seperti itu contoh ya. Jadi pastikan dulu kalau itu tuh benar-benar kita, dengan cara kalau kita disuruh belajar kita tidak ada masalah. Kalaupun kita lebih belajar lagi daripada orang lain, mungkin orang lain belajar cuma 2 jam, kita bisa 4 jam, dalam hati juga merasa tidak apa-apa karena saya suka. Berarti itu benar-benar dari hati kesukaannya. Tapi kalau hanya berpatokan ke finansial, ke duit aja, teman-teman disuruh nanti belajar, orang belajar 2 jam, teman belajarnya 6 jam, ada rasa dalam hati jengkel, aduh kok lama banget sih belajar kayak gini doang dan sebagainya. Berarti itu bukan dari hati saudara yang ingin kuliah tersebut atau jurusan tersebut ya. Percayalah, kalau saudara belajar dengan hati, saudara belajar dengan hobi, saudara itu merasa tidak terpaksa untuk mencari lebih dalam daripada orang yang lebih dalam lagi untuk belajar tersebut, berarti itulah yang saudara mau, dan uang akan datang sendirinya. Seandainya jika saudara punya sebuah talenta, saudara adalah seorang yang dicari orang lain, ingat pastinya duit akan datang sendiri. Nomor 3, jangan pilih jurusan yang itu berdasarkan nilai kita yang terbaik. Itu sebenarnya juga sih kalau milih jurusan berdasarkan nilai di SMA yang terbaik ya, atau milih jurusan berdasarkan nilai-nilai yang terbaik. Tapi tidak semuanya benar juga. Tapi saya tidak menyalahkan secara mutlak ya. Contoh seperti ini nih, adik saya pernah bilang sama saya, dia adalah orang yang suka biologi, dia mau masuk kuliah, dia suka biologi, nilainya bagus biologi, berarti dia harus jadi dokter? Enggak juga kan? Kalau dia kimia berarti dia harus kimia? Enggak juga. Kalau matematika jadi matematika? Enggak juga. Dia bagus di 4 mata kuliah, yang 4 mata pelajaran ya. Jadi kalau di SMA itu mungkin ada 13 mata pelajaran, di bangku perkuliahan itu lebih banyak lagi. Jadi kita ambil 4 aja, karena ini true story dari adik saya. Dia ada 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran yang bagus, yaitu matematika, biologi, sosial, dan bahasa Inggris. Jadi yang mana dia harus ambil ya. Sedangkan dia tertariknya adalah di bagian psikologi, yaitu mengerti tentang hubungan kemanusiaan. Dia katanya mau memperbaiki atau menyembuhkan orang stres katanya. Tapi mamanya bilang, jangan, karena kamu orangnya pelin-pelan, tidak hebat mengambil keputusan dan tidak tegas mengambil keputusan. Sedangkan papanya bilang, kamu cocoknya di aparatur negara aja. Bagaimana caranya? Dan saya tidak akan mau memberikan tips, pilih jurusan ini, pilih jurusan itu, karena saya tidak mau bertanggung jawab sama masa depannya saudara semua ya. Tapi saya memberikan gambaran umumnya seperti apa cara mengambil jurusan tersebut. Nah, lebih baik saudara mengambil jurusan itu yang jangan berdasarkan apa yang kita mau dulu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, finally atau jawabannya adalah saudara harus mencari jurusan di mana saudara merasa tertantang ya. Saudara harus mencari jurusan di mana saudara mencari waktu yang lebih lama untuk duduk dan membahas masalah tersebut tapi tidak merasa bosan. Saudara tidak disuruh orang lain untuk membahas itu, tapi saudara akan bahas itu. Saudara tidak merasa risih dan hobi ngulik-ngulik masalah tersebut. Nah, itulah jurusan yang harus saudara ambil. Saya punya abang ipar yang tamatan S2 dari Jepang. Dia ambil bagian kimia, tapi setiap harinya dia tidak pernah bahas kimia. Yang dia bahas adalah tentang komputer. Dia malah tertarik bikin website, kemudian program dan sebagainya. Dan coba bayangkan, dia hidup, dia bekerja, dia punya titel di kimia, tapi hobinya nggak di situ, hobinya adalah di komputer ya. Jadi kalau saudara merasakan cerita saya tadi itu ada masuk akalnya, silakan saudara pikirkan lagi, duduk lagi,
dan mulai berpikir lagi apa ya jurusan yang harus saya ambil. Ingat, jurusan yang harus saudara ambil adalah yang bisa membuat saudara tertantang. Yang dimana kalau kita melakukan atau research atau mulai meneliti tentang itu, mendalami hal itu, tidak ada rasanya terbebani. Oke? Untuk ngomong sama orang tua bagaimana caranya? Kalau saya misalnya mau ini, orang tua mau itu, kan itu orang tua yang bayarin uang kuliah. Benar, orang tua yang bayar uang kuliah itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena kita memang dibesarkan dengan gaya orang tua, dan orang tua pastinya sudah memiliki pengalaman yang panjang sekali tentang realita hidupnya. Tetapi kita bisa ngomong dengan baik-baik. Lihat kan, kalau saudara sudah dewasa, pilihlah jurusan yang benar-benar saudara minati, yang mana kalau saudara merasa meneliti itu adalah bidang saya atau dunia saya dan sebagainya. Kalau saudara hobi fotografer, terus mencari otodidak fotografer, terus buka-buka YouTube, belajar dan sebagainya, tidak punya kamera, saudara pinjam ke kamera teman, tapi saudara tidak merasa malu untuk minjem, dan saudara tidak merasa terbebani untuk otodidak seperti itu, cari-cari sendiri, berarti itu adalah kesukaannya saudara. Tapi kalau saudara adalah orang yang hobinya sosial, marketing, misalnya jual-jualan, saudara hobi bisa menjual barang ini, merasa ada kepuasan dan tidak peduli malu dan sebagainya, itu tidak ada, lebih baik ke marketing atau ke manajemen. Tapi kalau saudara hobinya adalah bongkar-bongkar komputer, pasang lagi, bikin ini, bikin itu di komputer, bikin animasi dan sebagainya, lebih baik itu ambil fakultas ilmu komputer. Tapi kalau saudara mau menilai keadilan, kalau orang lain itu merasa tidak adil, saya harus membuat keadilan itu nyata dan sebagainya, mulai cari-cari walaupun kita tidak sarjana hukum, tapi saudara sudah nyari-nyari tentang pasal ini, pasal itu, lebih baik ke hukum aja. Tapi kalau saudara mau melihat orang yang sudah stres dengan dilema pekerjaannya dan sebagainya, lebih baik ambil ke psikologi. Oke? Tapi kalau mau bangunan dan sebagainya, ada arsitek dan ada teknik di situ. Silakan pilih jurusannya yang terbaik yang saudara mau. Ingat, mahasiswa itu adalah level paling tinggi. Jika saudara sudah di mahasiswa, itu yang saudara bawa sampai habis. Mau S2, S3, tapi tetap S1 itu, S2 dan S3 itu maksud saya adalah opsional. Kalau saudara mau menjadi seorang yang ahli di bidang itu, silakan ambil yang linear saja. Tapi kalau tidak, lebih baik di S1 ini saudara benar-benar mencari yang benar-benar saudara banget. Oke, teman-teman, silakan subscribe link ini, konten ini, supaya kita tetap terhubung. Jadi kalau ada materi-materi atau tips dan lain yang berhubungan dengan teman-teman yang dirasa berguna, saudara bisa share ke teman-temannya, subscribe dan sebagainya. Kalau ada mau komentar, silakan kolom di bawah. Semoga bisa membangun saya untuk lebih baik lagi. Saya Agi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.